Sobat Suju semuanya, selamat datang di podcast perdana dari podcast kita, Podcast Bincang Suju. Podcast ini merupakan podcast produksi Kompu Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu. Aku Muhammad Haikal Palevi di sini akan nemenin kalian, tapi aku nggak sendirian. Aku bersama Mbak Ulan. Hai. Nah, sebagai informasi Sobat Suju semua, aku dan Mbak Ulan di sini adalah Humas Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu. Nah, Mbak, kira-kira untuk podcast perdana ini kita membahas apa ya Mbak ya? Apa ya Kal? Mungkin enaknya karena ini tuh podcast perdana, baiknya mungkin kita membicarakan dulu, ngobrol-ngobrol tentang apa itu Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 iya, gitu. bener, Terus Mbak. kegiatan-kegiatannya Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu itu apa gitu. Karena yakin lah ya, sebenarnya pasti banyak juga yang belum tahu kan apa itu sebenarnya Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 kan. Wah, bener, pasti Sobat Suju semua pasti pada penasaran kan Balai Wilayah Sungai itu ngapain sih. Dan aku pun kebetulan sih juga baru nih Mbak nih kan. Iya. Kebetulan gue sebagai CPNS nih kayak Iya. Balai Wilayah Sungai, apa yang akan dikerjain gitu loh Mbak. Aku penasaran, boleh Mbak cerita soal Balai Wilayah Iya. Sungai itu gimana? Tapi ya sebenarnya flashback waktu 15 tahun yang lalu, udah 15 tahun ya 15 waktu tahun, Mbak lama loh. mendaftar menjadi PNS Kementerian PU, Mbak sendiri itu sebenarnya juga nggak tahu itu apa gitu Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 gitu kan. Memang pada saat itu mendaftarnya hanya sebagai PNS Kementerian PU. Tapi ketika penempatan, ternyata penempatannya itu di Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 gitu. Nah, setelah berlalu waktu barulah tahu apa itu Balai Wilayah Sungai Sumatera 7. Kenapa sih disebut wilayah sungai gitu Iya, ya? kan apakah dia ngurusin sungai? Iya. Aku penasaran nih. Apa sih gitu kan. Nah, jadi Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 ini itu unit eselon 3 ya. Kemudian Eselon 3. Eselon 3 yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU yang nantinya itu bertugas untuk melakukan pengelolaan, pendayagunaan, perencanaan, termasuk juga operasi dan pemeliharaan sumber daya air gitu. Oh gitu. Nah aku penasaran nih, kan tadi Mbak bilang kan itu kayak komprehensif banget kan, dari perencanaan, terus habis itu mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan sampai evaluasi atau apa. Nah itu aku penasaran, wilayah kerjanya itu gimana sih? Maksudnya kan sungai ini banyak loh Mbak. Iya. Nah, jadi kenapa sih ini ya, pertama-tama kenapa sih itu disebut wilayah sungai ya? Iya, Gitu ya. apakah sungai Terus aja batasan gitu? wilayah sungainya apa gitu iya. ya? Oke, pertama ya kita ini dulu. Jadi berdasarkan peraturan Menteri PUPR nomor 4 tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai gitu. Nah, Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 ini kewenangan kerjanya itu berada di 2 wilayah sungai. 2 wilayah sungai. Iya, yang pertama itu wilayah Sungai Tramang Muar. Kemudian yang kedua wilayah Sungai Nasal Padang Guci. Oke. Nah, iya yang Tramang Muar itu mempunyai 15 daerah aliran sungai, sedangkan yang wilayah Sungai Nasal Padang Guci itu memiliki 8 daerah aliran sungai Jadi gitu. wilayah sungai terus ada daerah aliran sungai Iya, lagi yang iya. dilurus juga gitu. Nah, sebenarnya Kal di dalam peraturan Menteri PUPR itu ya, sebenarnya itu ada 5 kewenangan gitu ya, wilayah sungai. Namun 2 kewenangannya itu berada di dalam kewenangan kabupaten. Oke. Terus yang pertama berada dalam kewenangan provinsi, kemudian 2 yang berada dalam kewenangan pusat. Nah, yang berada dalam kewenangan pusat itulah yang tadi menjadi Tramang kewenangan Muar, di Nasal Balai Padang Wilayah Guci. Sungai Sumatera 7 Oke. Bengkulu gitu. Jadi memang dalam suatu provinsi pasti nggak mungkin cuma satu sungai doang, pasti banyak kan. Nah, Iya. tapi memang dari pemerintah pusat sudah mengalokasikan itu untuk balai wilayah sungai itu. Kok kenapa beda? Kenapa ini punya balai wilayah sungai? Kenapa kan kayak Sobat Suju pasti tahu kan ada yang dinas PU gitu kan. Iya. Kenapa kita dibedain gitu? Beda wilayah sungainya gitu. Iya, karena itu tadi kembali di peraturan sebenarnya. Karena kalau sudah ditetapkan di dalam peraturan, kita itu sebenarnya udah nggak bisa ya melakukan kewenangan yang wilayah sungai yang lain. Tapi kalau kamu bertanyanya apa sih Mbak bedanya balai wilayah sungai misalnya sama dinas PU gitu ya. Nah, sebenarnya ya perbedaannya itu di kewenangan gitu. Kewenangannya. Iya, jadi kalau di kewenangan pusat yang berkaitan dengan pusat ya, lembaga pusat itu kewenangan di Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 gitu, karena kita kewenangannya itu berkaitan dengan Kementerian Pusat gitu. Tapi kalau dinas PU itu dia kaitannya kewenangannya itu di provinsi atau daerah. Nah, itu juga berkaitan dengan lintasnya ya. Jadi itu perbedaannya itu berada di kewenangan gitu. Oke. Jadi
kalau Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 itu berada di dalam kewenangan pusat karena dia berkaitan dengan lembaga pusat. Kementerian Nah, ya? sedangkan Dinas PU itu kaitannya dengan kewenangan Pemda. daerah. Iya, baik itu provinsi maupun kabupaten. Nah, selain itu juga kewenangannya ini berkaitan dengan wilayah lintas sungai gitu. Nah, kalau kewenangan pusat ini wilayah lintas sungainya ya provinsi atau wilayah lintas negara atau strategi nasional. Nah, sedangkan kalau yang kewenangan daerah itu biasanya dia wilayah sungainya dia berada dalam satu provinsi atau di dalam satu kabupaten. Jadi Nah, itu seperti ya itu. yang bedain Balai Wilayah Sungai sama Dinas PU, kenapa ngurusinnya cuma 2 wilayah Iya. sungai itu kan, Pramanguar dan Nasal Padang Iya. Guci. Oh gitu ya Mbak, jadi Balai Wilayah Sungai itu ngurusin yang 2 wilayah sungai itu dan juga sudah ada peraturannya dan juga seperti yang Sobat Setuju dengar kan, kalau misalnya memang lewat provinsi, lintas negara atau strategis nasional itu memang tupoksinya Balai Wilayah Sungai. Betul. Nah aku penasaran nih Mbak, kan kita udah bahas soal daerah kerjanya di mana. Kerjanya ngapain sih Mbak? Aku penasaran deh, kayak program-programnya tuh yang keren-keren gitu kan, pasti kan Sobat Setuju semua pada penasaran dong, Balai Wilayah Sungai ini ngapain sih gitu. Ya, biasanya ya karena namanya itu Balai Wilayah Sungai, cenderung masyarakat awam itu mengiranya Balai Wilayah Sungai itu hanya ngurus sungai aja gitu. Nah, aku pun juga awalnya sebelum Iya kan? tahu masuk sini Iya juga kan? sama Pasti gitu. kayaknya ngurus sungai aja gitu. Ah. Padahal dia sebutannya wilayah sungai itu karena kesatuan ekosistemnya itu dari hulu ke hilir gitu loh, Oke. Kal. Nah, karena dia kesatuan ekosistemnya itu dari hulu ke hilir, maka cakupan pekerjaannya itu ada beberapa hal. Yang pertama tuh permukaan air. Nah, permukaan air ini yang mencakup sungai, danau, Air-air yang kita tampak iya, gitu ya. rawa, pantai. Nah, apa sih pekerjaan Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 yang berkaitan dengan ini? Ya, pertama, pengendalian pengendalian banjir. Oh, Nah, banjir. yang lagi hits itu paket pekerjaan pengendalian banjir air Sungai Bengkulu. Oh, yang di mana? Di Iya, sini, yang Kota sedang Bengkulu diberitakan ya? di mana-mana itu di Bengkulu. Nah, itu kan sebenarnya adalah tindak lanjut dari banjir yang terjadi di tahun 2019 dulu, banjir besar yang terjadi di tahun 2019. Kota Bengkulu banjir waktu itu ya. Iya, sebenarnya memang itu kalau lihat kewenangan ya, memang kewenangannya itu kewenangan provinsi. Tapi karena provinsi ini tidak mempunyai dana yang cukup, maka provinsi meminta untuk Kementerian Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu untuk ini saling bantu, untuk kolaborasi. membantu membangun pengendalian banjir air Bengkulu itu. Oke tuh. Kamu tahu kan Bengkulu itu dikelilingi sama pantai. Ya, kan Iya aku kan, denger kan dekat Bengkulu kantor kita aja ada pantai itu, kan. dan aku lihat pun juga Bengkulu itu kan kayak di pinggir Sumatera nih, dan Iya. pantai panjang kan, katanya pantainya panjang banget nih. Kalau ada pantai berarti ada apa? Ada abrasi kan? Iya, ada abrasi. Nah, kalau ada abrasi berarti harus ada yang dilindungi dong dari abrasi itu. Betul. Nah, Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu ini juga bertugas membangun pembangunan pengaman pantai atau pemecah tunggu gelombang sebentar. Jadi, ombak. kan ini kan wilayah sungai, terus pantainya juga. Iya, kan masuk ke dalam cakupan permukaan air tadi. Oh, aku baru Baik itu tahu. iya pantai. Nah, itu penting itu pembangunan pengaman pantai karena kamu tahu kan di sekitaran pantai itu ada pemukiman Iya, penduduk. kalau nggak dijaga nanti Iya. lama-lama dia abrasi. Belum lagi pedagang-pedagang yang ada di situ. Belum lagi sarana prasarana nasional seperti jalan umum, tiang listrik, Iya, itu kan dan pasti bermanfaat sarana masyarakat, lainnya. ya. Iya, dan itu kan semuanya harus dilindungi ya. Nah, itu juga tugas dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu. Oh, aku kira tuh ya cuma di sungai-sungai ini kan, ternyata juga. Enggak, Tadi pantai makanya Mbak bilang itu iya. kan pantai. Iya, maka kadang-kadang masyarakat itu mengira pantai itu dibangun oleh orang lain gitu, maksudnya instansi lain, karena mereka taunya Balai Wilayah Sungai itu hanya ngurusin sungai. Ya. Padahal salah satunya kita itu yang bangun pengaman pantai itu, Kal. Emang sih nggak bisa disalahin juga orang, karena kan sungai, ya orang pikir sungai kan. Nah makanya Iya, kan karena ada yang kayak podcast tidak ini kan, pengetahuannya kita saling tentang memberitahukan kan iya, ke sobat setuju semua tentang BWS ngapain sih Balai Wilayah Sungai. Iya. Kan. Kemudian juga kamu tahu di Bengkulu ini juga banyak danau. Ada Iya, 9 ada danau danau gitu ya. Uh-uh. Tapi danau-danau ini itu harus dilindungin gitu, harus direvitalisasi agar tidak rusak. Nah, salah satu tugas Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu itu ya juga merevitalisasi Sungai. danau. Oh, danau ya. Oke. Iya. Uh-uh. Itu. Nah, itu baru pekerjaan yang permukaan air. Ya, Kemudian masih ada ada yang lagi? lain lagi Masih cakupannya. banyak ya? Ada yang kedua tuh air Wow. tanah. Air tanah. Air tanah. Ngapain air tanah? Nah, air tanah ini salah satu contohnya itu pembangunan sumur bor.
Salah satunya sumur bor. Iya, sumur bor, kemudian Apa? pembangunan jaringan irigasi air tanah, Oh, oke. kemudian pembangunan saluran air jaringan pipa air baku. Oh, jadi ini tuh yang dari air tanah ini Iya. disalurkan jadi irigasi Iya. juga ujungnya. Jadi kalau sumur bor ini sebenarnya fungsinya bisa juga untuk kebutuhan domestik, nggak hanya kebutuhan pertanian atau persawahan gitu. Bisa untuk minum, makan, MCK gitu ya. Mm-mm. Karena diambil dari air tanah gitu ya. Jadi ini ngebantu banget nggak sih Mbak buat daerah-daerah yang Iya. Mbak bilang tadi air permukaan itu susah gitu kan? Iya. Nah, kalau sama sih kayak jaringan irigasi air tanah itu juga sumur bor yang memanfaatkan air tanah tapi lebih untuk kepentingan jaringan irigasi. Nah, kalau pembangunan jaringan air baku ini sebenarnya pembangunan jaringan yang dimana dibutuhkan sebuah jaringan saluran pipa itu untuk mengambil air dari sungai Oke. untuk disalurkan ke rumah penduduk supaya bisa digunakan untuk kebutuhan domestik Yang juga. tadi itu kan soal yang air jauh kan maksudnya itu Iya, supaya memanfaatkan untuk sungai-sungai bersih Heeh. yang bisa digunakan untuk mandi, cuci piring, MCK gitu, untuk masak air. Jadi kan harus ada ada itunya, pipa yang pipanya. mengalirnya. Nah, itu salah satunya juga Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 yang Banyak bangun, ya pekerjaannya Kak. balai wilayah sungai ini. Iya, makanya nggak terbatas di sungai aja ya. Nah, kemudian masih ada nih, ini yang terakhir ini. Apa tuh? Yang paling nggak boleh dilupakan, pembangunan infrastruktur air. Contohnya? Contohnya pembangunan jaringan irigasi. Sama rehabilitasi bendung. Bendung. Iya, bendung. Oh, kita di Provinsi Bengkulu ini ada bendung nih, Mbak. Ada dong, Oh. ada. Ketahuan banget aku baru di Bengkulu Iya. Sobat Sejuk. Nah, kewenangan balai itu ada 6 bendungnya. Oke. Yang pertama itu Bendung Manjunto. Manjuto. Iya. Oke. Ini apa nih, Mbak? Ini yang Manjuto. Iya, ini Bendung Manjunto ini. Oh, bagus ya, Mbak. Nah, Bendungan Manjunto ini berada di Kabupaten Mukomuko. Oh, oke. Iya, nih yang salah satu kewenangan kita ya. Terus yang kedua itu Bendung Air Alas di Kabupaten Seluma. Nah, ini Oke, iya ini ini ya. fotonya ya. Ini fotonya ya, aku baru lihat sih. Mbak. Iya. Kemudian yang ketiga Bendung Air Ketahun di Kabupaten Lebong. Bendung air Ketahun di Lebong. Nah, ini Oh, air Ketahun ini. ini. Ih, Iya, bagus di ya Kabupaten pemandangannya, Lebong. Sobat Sejuk ya. Iya. Nah, ini kan selalu kalau ada ini rehabilitasi ya sama peningkatan. Ini Kemudian yang keempat itu Air Lais Kuro Tidur, Bendung Air Lais Kuro Tidur di Bengkulu Utara. Air Lais Kuro Tidur. Kuro Tidur. Iya, memang namanya agak aneh ya. Namanya itu ya. Iya, memang nama-nama bendung ini namanya sesuai Unik ya? dengan unik-unik, sesuai dengan nama daerah yang ada di sini Oke, sebenarnya. Air Lais Kuro Tidur. Iya, ini di Bengkulu Utara, di Kabupaten Bengkulu Utara ini. Oke. Kemudian Bendung Air Seluma. Bendung air Seluma. Iya, di Kabupaten Seluma lagi. Nah, keren, ini Mbak. Ini tuh ada 2 undakan gitu, aku baru lihat loh. Iya. Ya, memang aku jarang lihat bendung sih Sobat Sejuk ya, cuma kayak ya Ini dua salah undakan satu ikonnya Bengkulu sih, Kal, gitu. sebenarnya. Iya, karnya kita tuh punya bendung yang 2 undakan seperti ini gitu. keren ya kalau itu benar-benar. Iya, ini salah satu ikon kita sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir ya, itu Bendung Air Nipis Segini di Kabupaten Bengkulu Selatan. Air nipis. Air nipis segini. nipis. Ya, itu sesuai dengan daerahnya. Daerah irigasinya sebenarnya. Gue pikir banyak jeruk nipis gitu. Kan nipis. Enggak sih, kayaknya malah nggak menghasilkan jeruk nipis deh di Bengkulu Selatan ini. Kira akan ada nipis. Iya. Jadi halus ya. Iya, nah itu. Jadi sebenarnya penamaan bendung ini itu berkaitan dengan daerah irigasinya gitu loh, Kal. Jadi dia untuk berkaitan dari irigasinya karena ini kan asal mula daerah irigasi Iya, di sini kan, di heeh. bendung. Oh, jadi gitu. Tadi 6 bendungnya. Kalau aku nggak salah itu ada 6 bendungan. Bendung ya? Bukan bendungan, Kal, tapi bendung. Bendung. Iya, beda dong Nggak pakai- bendung sama nggak pakai bendungan. an gitu. Iya. Oh, salah berarti tadi. Bendung. Bendung, bukan ya. bendungan ya. Aku Karena terbiasa Bengkulu itu ngomong- nggak punya bendungan. Oh, gitu? Punyanya bendung. Jadi mungkin Mbak jelaskan dulu apa perbedaannya Ya, bendung aku sama penasaran bendungan ya. bedanya bendungan-bendung ini Ya. apa? Jadi kalau bendung itu bangunan melintang sungai yang fungsinya itu untuk menaikkan menaikkan muka air sungai gitu loh. Oh, muka airnya naik Iya, gitu. menaikkan muka air sungai supaya air itu bisa dialirin ke saluran irigasi. Oke, aku ngerti. Terus Iya. yang bendungan Nah, tapi kalau bendungan itu digunakan untuk menampung air dalam skala besar. dia lebih besar gitu. Tapi fungsinya juga lebih besar, tidak hanya untuk jaringan irigasi, tapi juga bisa untuk air baku. Oh, jadi Bahkan bisa untuk PLTA lokal. ditampung gitu airnya. Iya, bendungan benar-benar ini. ditampung. Oh. Dan biasanya ya bendungan itu memang diletakkan di
provinsi-provinsi atau di daerah yang rawan sekali sama kekeringan. Iya, sama biasanya juga intensitas hujan mereka tuh kecil gitu, rendah. Jadilah mereka butuh penampungan yang besar gitu untuk di musim kemarau itu. Iya, dan untuk kebutuhan yang lebih besar daripada sekedar jaringan irigasi, bisa untuk air baku, untuk kebutuhan domestik kan. Jadi Bengkulu punya dan untuk pembangkit listrik juga. Bengkulu punya bendung. Iya. Oke, bendung. Kita punyanya bendung aja gitu. Kenapa bendung aja? Kenapa Bengkulu nggak punya bendungan gitu ya? Iya. Pasti sebenarnya banyak yang nanya kenapa sih? Penasaran aja sih. Iya, sebenarnya nggak cuma kamu sih. Mungkin Sobat Suju juga pada penasaran. Iya, sebenarnya banyak juga yang kayak bertanya-tanya kenapa sih Bengkulu itu nggak punya bendungan ya? Nah, salah satu faktor yang paling menonjol gitu kenapa menjadi penyebab Bengkulu itu nggak punya bendungan itu karena sebenarnya Bengkulu itu mempunyai sumber daya masih banyak gitu ya, sumber daya air alaminya masih banyak banget. Oh, jadi masih memadai sumber daya air itu. Masih banyak banget. Bengkulu itu punya sungai kecil, sungai sedang, danau. Itu banyak semuanya. Banyak, ditambah intensitas intensitas hujan masih cukup tinggi, 3.000 sampai 4.000 mm per tahun. Banyak. Ini aja kita lagi musim hujan kan. Iya hampir sih. tiap sore kan kita hujan kan. Nah, ini aja mendung kan di luar kan. Itu aja terbukti gitu. Berarti air di Bengkulu ini masih melimpah. Nah, dengan pelimpahan air yang melimpah itu, makanya sebenarnya Bengkulu itu belum membutuhkan bendungan gitu. Jadi itu alasannya kenapa Bengkulu belum punya bendungan. Iya. Karena secara alamiah pun juga masih mencukupi. Iya, sumber daya air alamiahnya itu masih mencukupin sekali gitu. Oke, makanya itulah belum ada bendungan. Iya. Cukup dengan bendung. Cukup dengan bendung aja sudah cukup sebenarnya untuk mengairin irigasi. Ya, ditambah tadi ada paket yang lain, pekerjaan lain seperti sumur bor gitu kan, yang ngambil dari air tanah gitu. Jadi memang banyak pekerjaan-pekerjaan ini kan, dan apalagi kan yang terakhir irigasi tadi kan. Aku kan penasaran yang irigasi, kayak tadi kan ada kayak bendung terus bendung kan. Ada bendung terus dia kayak ada saluran ya. Iya. Nah, itu disebut dengan saluran irigasinya kan. Oh, itulah yang bakal mengalirkan air-airnya itu. Iya, nah tapi saluran irigasi itu ada 3 jenisnya. Oh, ada 3 jenis. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, sama tersier. Gitu, tuh beda semua. Iya sih, karena kalau misalnya saluran segede tadi lewat sawah ngeri juga sih langsung. Iya. Gitu. Kamu tahu nggak bedanya apa? Mungkin kecil gedenya nggak sih? Enggak, bukan itu, tapi lebih ke fungsi ya. Pertama, kalau jaringan irigasi primer itu jaringan utama yang mengalirkan air dari bangunan utama. Bangunan utama. Langsung. Iya, jalan utama untuk masuk ke jaringan sekunder gitu. Nah, biasanya jaringan sekunder ini juga nggak cuma satu, ada beberapa ya. Jadi dia membagi air dari bangunan utama, dia membagi air ke jaringan sekunder gitu. Nah, dari jaringan sekunder itu belum langsung ke lahan sawah dong, harus melewati namanya jaringan tersier dulu. Nah, jadi fungsi jaringan sekunder tadi, dia juga mengalirkan air, membagi air ke beberapa jaringan tersier. Nah, jaringan tersier inilah yang mengalirkan air ke titik-titik area sawah atau pertanian. Dan itu untuk diairin. Itu pasti membantu banget buat para petani dong, ya nggak sih? Banget. Ya, lebih subur. Iya, gitu kan? jadi petani itu tidak cuma mengharapkan sawah atau pertanian itu dari datangnya air hujan aja. Tapi dengan adanya saluran irigasi ini yang dapat air dari bendung tadi, itu kan jadinya kan aliran airnya itu terpenuhin gitu. Tercukupin ya. Nah, Mbak, jadi gitu ya, para petani ini jadi bermanfaat gitu kan ya, Mbak. Nah, akhir-akhir ini Mbak, aku sering dengar soal impres. Impres apa gitu ya, Mbak bisa jelasin gak sih, Mbak? Dan mungkin impres yang berkaitan dengan swasembada pangan kali ya. Itu memang ada ya. Jadi itu impres nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, baik itu pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi pemeliharaan jaringan irigasi gitu. Jadi tetap di jaringan irigasi inilah impresnya. Iya, karena dia berkaitan dengan swasembada pangan. Jadi kebijakan strategisnya presiden ini itu sebenarnya fungsinya untuk memastikan bahwa pembangunan jaringan irigasi itu sudah dilaksanakan secara optimal untuk mendukung swasembada pangan ini gitu. Jadi di dalamnya tuh bisa juga ada bangunan utama, pembangunan jaringan irigasinya, bangunan pelengkap, atau pembangunan
sarana pendukung air lainnya gitu untuk mendukung swasembada tadi. pangan tadi. Nah, Iya. jadinya kan yang program-program ya salah satunya kan P3T tadi yang Mbak bilang kan. Iya. Dan mungkin ada lagi tadi program jaringan irigasi tanah dan macam-macam lainnya itu. Mungkin karena inginnya Pak Presiden itu ini ya, apa namanya tuh saking inginnya mewujudkan ketahanan pangan ya. Karena salah satu asta citanya Bapak Presiden kan emang ketahanan pangan. Betul. Ya. Jadi dia banyak gitu apa programnya, baik itu P3TG baik juga dalam Impres nomor 2 tahun 2025 ini. Jadi banyak ya program-program Dan itu. Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Impres ini gitu. Karena pembangunan irigasi kan kita juga ikut terlibat di dalamnya gitu. Pastilah kita harusnya terlibat dengan Simba kan terkait irigasi yang Mbak bilang tadi. Iya. Nah, gitu. Iya, pastikan Sobat Setuju pasti penasaran kan soal apa Impres itu dan juga Iya. kerja-kerjanya Balai Wilayah Sungai selanjutnya. Nah, mungkin kan Tapi mungkin ya Kal ya, teman-teman nih bertanya-tanya, tapi kok berita kegiatan Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 di Impres kok nggak ada sih di media sosialnya Balai gitu? Kok belum ada gitu? Katanya Balai katanya juga Balai ikut terlibat terlibat mengerjakan gitu kan? Balai kan memang ya itu karena kegiatan Impres ini kan ada 2 tahap gitu, tahap 1 dan tahap 2. Kalau balai kita ini kan dapatnya tahap 2 ya. Kalau tahap 1 memang sudah mengerjakan gitu. Kalau tahap 2 ini kan masih dalam posisi akan melaksanakan masih gitu. Masih bersiap-siap gitu ya. Untuk melaksanakan. Jadi kita mendukung aja gitu balai kita untuk mengerjakan itu. Tapi yang jelas kalau itu sudah dilaksanakan pasti kita beritakan, kita informasikan. Tentu, gitu. Sebagaimana kita udah menginformasikan kegiatan P3TGI secara lengkap kan. Sama kegiatan swasembada pangan lainnya kita lengkap kan. Nah, jadi teman-teman itu jangan salah kaprah lah. Jangan salah kaprah, jangan kayak seolah-olah kita tidak melaksanakan itu hanya karena beritanya belum naik itu ya. Karena kita masuk tahap 2 Sobat Setuju. Kita masih masih merancang. Pokoknya masih panjang perjalanan dan Sobat Setuju semua pasti juga kalau penasaran ya stay tune. Ya harus stay tune, harus follow media sosial kita dong gitu kan. Harus ngikutin media sosial kita baik Instagram, TikTok, YouTube, Facebook gitu. Kalau misalnya penasaran nanti nih apa sih Impres itu kan, kegiatan Impresnya sudah berjalan atau tidak, ya ikutin terus media sosial kita gitu Kal. Keren banget kan Sobat Setuju kan, banyak program-program Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 yang mungkin Sobat Setuju semua baru pada tahu, dan aku pun juga sama baru tahu. Lebih lagi kan kita udah ngobrol nih sama Mbak Ulan nih kan terkait dengan Balai Wilayah Sungai. Nah, terima kasih Mbak untuk kesempatannya sekarang. Nah, gini Mbak deh, Sobat Setuju semua, kira-kira podcast ini masih mau lanjut nggak besok-besok? Masih dong, masa kita berhenti di sini Kal? Kita bakal ada episode selanjutnya dong, dengan tema-tema yang menarik gitu. Makanya teman-teman harus stay tune gitu di sini. Jangan lupa Sobat Setuju untuk stay tune dan juga follow sosmed kita di Instagram, follow YouTube kita _Sumatera 7 ya teman-teman. Ya, nanti dimunculkan di sini ya. Ya, nanti kita muncul sini ya. Ya. Oke deh Mbak, kalau gitu setelah aku tangkap Balai Wilayah Sungai ini banyak sekali memang tupoksinya ya. Memang bukan ngurusin sungai aja, dan bahkan ya bilang tadi kan wilayah sungai, tapi kan secara hulu ke hilirnya ada pantainya juga. Betul. Dan di dalam wilayah sungai itu kan luas cakupannya. Iya, betul. Kan. Seperti tadi Mbak bilang ada P3 air permukaan tuh yang permukaan air tanah, infrastruktur air, betul. Dan itu kan juga ada program-program kerennya kan, kayak jaringan irigasi yang tadi Mbak. Iya, untuk mendukung swasembada pangan, dan ketahanan kan pangan. Untuk ngurusin ya kita lihat kan bendung-bendung dan irigasi ini kan luas juga ya Mbak. Jadi kan penting sekali Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 ini kan juga saling kerjasama dengan para petani. Betul. Keren banget ya Sobat Setuju ya. Nah, pasti kalian juga pada baru tahu kan, aku juga. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang kalian pengen tahu? Jangan lupa untuk di kolom komentar ya, di kolom komentar. Iya, komen lupa di kolom YouTube kita. Kalian mau tema apa di episode kedua gitu? Kalian maunya kita ngangkat ngobrol apa gitu ya? Ngobrol apa? Mau ngundang siapa juga boleh. Iya. Oke deh Mbak, aku udah banyak tahu soal Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu ini Mbak. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya Mbak. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Nah, Sobat Setuju semua pasti penasaran kan sama episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk follow sosmed kami ya. Nah, kemudian berikan komen di YouTube. Kalau misalnya komen kan misalnya pengen apa gitu. Mau tema apa episode kedua atau selanjutnya sih, gitu. Nanti akan pertimbangan lagi sih. Iya, kita mungkin pertimbangkan ya ide teman-teman ya. Tentu banget. Oke deh kalau gitu. See you later Sobat Setuju semuanya. Dadah. Dah.